ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Kita lanjut lagi. Jadi naturalisme itu dia persis banget sama aslinya, realis banget, banyak gambar pemandangannya. Contoh pelukisnya tuh ada Monet. Terus kemudian kita lanjut realisme. Realisme ada Gustave Courbet, asal Prancis. Nah, dia tuh malah mulai menolak konvensi akademik dan romantisisme. Nah, di sini akan dilanjutkan menjadi impresionisme juga. Kalau dari luar ada Pierre-Auguste Renoir. Dia lukisannya agak kabur, sangat dipengaruhi cuaca, nggak punya kontur yang jelas, dan nampak hanya efek-efek warna yang membentuk wujud tertentu. Kalau yang lebih terkenal, mungkin banyak orang yang lebih tahu adalah Van Gogh. Van Gogh ini dia oil painting kan, melukis dengan cat minyak di kanvas, dan hasil karyanya tuh warna-warnanya realis tapi dilebih-lebihkan gitu, makanya impressionism. Untuk yang belum nonton Loving Vincent, filmnya Van Gogh tahun 2017 tuh bagus banget karena dia juga menggunakan banyak pelukis terkenal di seluruh dunia untuk menggambar footage-nya satu persatu, dan asli itu bagus banget dan stylenya mengikuti Van Gogh banget, kayak Starry Night-nya lukisannya Van Gogh. Expressionism, express, dari kata ekspresi ini adalah ekspresi dari pelukisnya. Jadi mereka mulai meninggalkan realism. Mereka udah nggak mematok warna dan segala macamnya itu sesuai dengan aslinya, tapi mulai berdasarkan perasaan si pelukis sendiri. Contohnya itu ada Edvard Munch. Lukisan The Scream yang terkenal banget ini itu adalah contoh ekspresionisme, di mana mereka jabarkan itu sesuai dengan emosional dan perasaan si pelukis. Di situ digambarkan dengan diri pelukisnya sendiri. Jadi itu adalah si Edvard Munch-nya sendiri. Banyak pelukis-pelukis ekspresionisme ini menggunakan diri dia sendiri sebagai objek, karena itu emang pelampiasannya dia gitu. Masuk ke abstrak. Contohnya adalah Wassily Kandinsky dengan lukisan Composition 8-nya di sini. Dia udah abstrak, gampangnya kita nggak tahu itu bentuk apa. Fauvism ini menghargai ekspresi juga sama, tapi lebih banyak imajinatif dan juga secara emosional. Contohnya Henri Matisse, dia adalah aliran Fauvism. Dilanjutkan juga dengan Dadaism. Ini semakin mengkerucut lagi, pemberontakan menggunakan jalur seni. Contohnya itu ada ready-made-nya Duchamp yang menggambar lukisan yang tadi ini yang cantik, sekarang ditambahi kumis dan juga jenggot. Nah, ini dia memberontak tentang isu gender, di mana perempuan dan laki-laki itu belum setara hingga sekarang juga. Ini muncullah futuris, di mana futuris ini melahirkan surrealism. Surrealism itu gambar-gambar seperti dalam mimpi pelukisnya, jadi benar-benar imajiner banget dan nggak nyata. Contohnya adalah The Persistent Memory, imajiner, di mana jam itu meleleh. Karyanya Salvador Dali. Tahu kan yang di topeng-topeng itu si Dali. Nah, terus kita lanjut, ada pop art. Tahu kan Andy Warhol yang lukisan ini, Marilyn Monroe. Jadi Andy Warhol tuh juga disebut sebagai ilustrator dan pelukis yang dia bisa menyambungkan dunia industri juga dengan seni dan begitu populer di New York. Keren ya pokoknya. Lanjut lagi ada Bauhaus, dipelopori oleh Walter Gropius. Jadi asal mula Bauhaus sendiri itu adalah sebenarnya sekolah seni dan desain di Jerman yang berusaha memadukan antara arsitektur, seni, kriya, dan juga desain dengan kebutuhan industri. Prinsipnya yang terkenal itu adalah form follow function yang diterapkan. Bentuk-bentuknya tegas, sederhana, dengan pertimbangan fungsi tampilan dominan dan desain Bauhaus. Beralih melanjutkan lagi ke Art and Craft Movement atau Victorian Art. Gambarnya, ciri khasnya kelihatan banget, dimana dia banyak dekoratif karena dibagi lagi jadi Art Deco dan juga Art Nouveau.
kelihatan banget warna-warnanya warna pastel pucat kayak gitu dan penuh dekorasi. Dan gambar-gambar ini yang cantik-cantik ini akan mengakhiri perbincangan kita pada hari ini dari perjalanan seni modern. Untuk yang pengen tahu sebelumnya dari seni purba dan segala macem, bisa lihat video aku diajar belajar juga. Kemudian ya, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga membantu. Dan kalau ada yang mau tanyain, bisa langsung ke Instagram Linda Febriana Anyantiki. Makasih, bye! Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.